yang dilihat juga belum ada penyelesaian yang sesungguh-sungguhnya begitu ya. Gimana sikap Tempo nih Kang? Ya Zin, jadi ada dua sikap utama yang diambil oleh Tempo dalam menyikapi dinamika politik ya di seputaran kasus Febri Adriansyah ini. Yang pertama, ini semakin mempertegas bahwa Indonesia itu bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Ya kan? Dari apa? Kita melihatnya dari bagaimana perkara-perkara yang sangat krusial, penting dan dugaan pelanggaran hukum itu sendiri bisa dinegosiasikan dan dibicarakan dan diselesaikan secara politik. Ini diselesaikan di mana? Siapa yang menangani? Nah, ini sebenarnya kalau menurut prinsip negara hukum ya sudah, siapa yang menangani kasus, disitulah kasus itu ditangani sampai betul-betul tuntas tanpa ada intervensi dari kekuasaan, dalam hal ini presiden. Yang kedua, ini juga sebenarnya banyak orang atau publik juga berharap, wah kalian saling buka saja kasus ini sehingga boroknya bisa saling diketahui. Tetapi kita tahulah bahwa ketika ada dua institusi, apalagi dua lembaga yang kita sama-sama tahulah tidak bersih begitu, dan mereka punya sama-sama saling punya kasus, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya bahwa penuntasan atau pengungkapan kasus korupsi itu dipakai sebagai standar tertinggi gitu. Karena kasus-kasus yang dimiliki oleh masing-masing institusi atau lembaga itu akan dipakai sebagai alat untuk saling menyandra institusi, dan itu yang kebetulan terjadi pada kasus kejaksaan versus kepolisian. Itu sih sikapnya. Dan ini pun pernah terjadi sebelumnya kan, cicak versus buaya juga nggak selesai. Berbagai kasus hukum kayak misalkan simulator juga tidak selesai ketika itu kan. Ya, lagi-lagi nih mengulang sejarah saja, karena lagi seperti yang